Halo peserta didik kelas 3, mari kita belajar tematik, tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Pada buku tematik, tema 3 halaman 160 sampai 161, ada beberapa paragraf yang harus disusun sehingga menjadi cerita yang urut. Yang pertama, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apa kegunaan kapur barus? Paragraf yang cocok yang kedua adalah kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari di sela-sela pakaian atau di kamar mandi. Paragraf yang ketiga adalah apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis. Apa yang terjadi? Paragraf yang keempat adalah kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Paragraf yang terakhir atau paragraf yang kelima adalah peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau wangi di udara. Di halaman 161, ada kata dan kalimat tentang perubahan wujud yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Tugasnya adalah pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Mencair artinya perubahan wujud padat menjadi cair. Membeku artinya perubahan wujud cair menjadi padat. Menguap artinya perubahan wujud cair menjadi gas. Mengembun artinya perubahan wujud gas menjadi cair. Yang terakhir, menyublim artinya perubahan wujud padat menjadi gas. Tahukah kamu, perubahan wujud ada satu lagi loh. Terjadi pada benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari, di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat yang berupa kristal es. Pada halaman 164, kita perhatikan cerita berikut ini. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kilogram es krim. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-lama es krim mengecil dan ada yang menghilang. Mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es krim tersebut. Ketika ditimbang, es krim yang tersisa 400 gram. Berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas? Jawabnya atau cara menyelesaikannya,
Berat es krim mula-mula adalah 1 kilogram. Sisa berat es krim setelah 3 jam sama dengan 400 gram. Jumlah es krim yang menyublim adalah caranya dengan pengurangan, yaitu 1 kilogram dikurang 400 gram. Karena satuannya berbeda, kita akan ubah kilogram menjadi gram. Karena yang ditanyakan adalah satuan gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1000 gram dikurang 400 gram sama dengan 600 gram. Jadi, es krim yang berubah menjadi gas karena proses penyubliman adalah 600 gram. Ingat-ingat lagi ya, ketika kalian mengerjakan soal, ketika ada satuan berat yang berbeda, kalian harus menyamakan satuan itu terlebih dahulu. Tergantung dari yang ditanyakan soal tersebut dalam satuan apa. Pada halaman 165, ada latihan yaitu menyamakan satuan kilogram ke satuan gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. 3.230 gram dipasangkan dengan 3 kilogram 230 gram. Nomor 2, 3.023 gram sama dengan 3 kilogram 23 gram. Nomor 3, 3.203 gram sama dengan 3 kilogram lebih 203 gram. Nomor 4, 3.002 gram sama dengan 3 kilogram lebih 2 gram. Nomor 5, 3.320 gram sama dengan atau dipasangkan dengan 3 kilogram lebih 320 gram. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Ada jam berupa jam dinding, yaitu termasuk jam analog. Ada juga jam berupa jam digital. Yang ketiga adalah penunjuk waktu berupa jam pasir. Apakah perbedaan dan persamaan antara 3 jenis jam di atas? Perbedaannya adalah penunjuk waktu yang digunakannya. Kalau jam analog menggunakan jarum, jam digital menggunakan angka yang berbentuk digital, jam pasir menggunakan pasir. Lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Satuan waktu yang biasa digunakan adalah detik, jam, dan menit. Untuk menentukan menit dalam suatu jam atau cara membaca jam ke dalam menit, yaitu dengan cara ketika jarum panjang menunjuk ke angka 1, berarti 5 menit. Jarum panjang menunjuk ke angka 2, berarti 10 menit. Jarum panjang menunjuk ke angka 3, artinya 15 menit. Jarum panjang menunjuk ke angka 4, artinya 20 menit. Jarum panjang menunjuk ke angka 5, artinya 25 menit. Jarum panjang menunjuk ke angka 6, artinya 30 menit. Jarum panjang menunjuk ke angka 7 sama dengan 35 menit. Jarum panjang menunjuk ke angka 8 sama dengan 40 menit. Jarum panjang menunjuk ke angka 9 sama dengan 45 menit. Jarum panjang menunjuk ke angka 10, artinya 50 menit. Jarum panjang menunjuk ke angka 11 sama dengan 55 menit.
Jarum panjang yang menunjuk angka 12 artinya 60 menit atau kalian bisa membaca atau menuliskan jam tersebut dengan melihat jarum pendeknya. Misalnya, ketika jarum panjang menunjuk ke angka 12 dan jarum pendek menunjuk ke angka 4, maka jam tersebut menunjukkan pukul 4 atau pukul 16. Sekarang perhatikan gambar jam berikut ini. Jarum panjang menunjuk ke angka 3. Jarum pendek menunjuk ke angka setelah angka 4. Atau jarum pendek berada di antara 4 dan 5. Maka bisa kita sebutkan atau bisa kita tuliskan jam ini adalah jam 4 lebih 15 menit. Kenapa jam 4? Karena jarum berada di antara 4 dan 5. Untuk membacanya, kita baca angka yang lebih kecil, yaitu 4. Jarum panjang menunjuk ke angka 3, artinya 15 menit. Sehingga kita baca pukul 4 lebih 15 menit. Atau pukul 16 lebih 15 menit. Pada halaman 171 ada latihan, yaitu pasangkan jam dengan waktu yang sesuai. Kita lihat jam pertama dipasangkan dengan 7.40. Jarum pendek berada di antara 7 dan 8 dan jarum panjang menunjuk ke angka 8 berarti 40 menit. Sehingga jam tersebut menunjuk pukul 7.40 atau pukul 7 lebih 40 menit. Jam yang kedua dipasangkan dengan pukul 1 lebih 15 menit. Karena jarum pendek berada di antara 1 dan 2, kita pilih angka terkecilnya yaitu 1. Lalu jarum panjang menunjuk angka 3 yaitu 15 menit. Sehingga jam tersebut pukul 1.15 atau pukul 1 lebih 15 menit. Jam yang ketiga adalah pukul 6 lebih 5 menit. Karena jarum pendek berada di antara 6 dan 7 dan jarum panjang menunjuk angka 1. Jam yang keempat adalah pukul 5 lebih 10 menit atau pukul 5.10. Karena jarum pendek berada di antara 4 dan 5 dan jarum panjang menunjuk ke angka 2. Gambar atau jam yang kelima adalah 8.20 atau pukul 8 lebih 20 menit. Yang terakhir adalah pukul 10.45 atau pukul 10 lebih 45 menit.